Sifat adilnya Allah mengendai dosa sebesar debu pun harus dihukum, dikejar sampai ke lubang semut. Kalau itu adil. Sifat kasihnya Allah menghendaki dosa segede gunung pun harus diampuni. Ini kan crash akhirnya, tabrakan. Sifat adilnya mengendaki mengampuni dosa sekecil-kecilnya, mengadili dosa sekecil-kecilnya. Sifat kasihnya mengendaki mengampuni dosa segede-gedenya. Gimana ini caranya? Caranya adalah dengan kurban. Kurban itu bahasa Ibrani yang juga bahasa Arab. Berasal dari kata karab. Karab itu mendekat atau dekat. Menjadi bahasa Indonesia karib. Teman karib artinya apa? Mendekat. Jadi kurban itu alat mendekatkan. Yang tadinya karena dosanya manusia jauh dari Allah karena dia harus dihakimi. Maka akhirnya setiap kali orang menyampaikan kurban, orang menempatkan tangan di atas kepala kurban di hadapan imam. Dengan demikian maknanya seolah dosanya orang ini ditimpakan pada binatang ini. Atau binatang ini menggambarkan orang yang berdosa ini. Akhirnya binatang disembelih, berarti representasi dari dosa manusia itu dihukum di dalam binatang sehingga manusianya tidak usah mati. Karena binatang ini yang mewakili manusia mati, dengan demikian manusia jadi dekat lagi kepada Allah, maka binatang itu menjadi alat pendekat kurban. Jelas? Nah, menurut Alkitab, apa yang dilakukan dalam kurbannya Musa itu hanya bayang-bayang saja. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Seselamatan yang akan datang, terus? Dan bukan hakikat dari keselamatan. Bukan hakikat dari keselamatan itu, terus? Karena itu, dengan korban yang sama. Jadi ternyata keselamatan kaitannya dengan kurban. Karena itu dengan korban yang sama, entah itu korban Paskah, entah itu korban Hari Raya Pendamaian, entah itu korban harian, itu sama korbannya. Dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Nah itu kalau ini berbicara tentang korban apa? Hari Raya Pendamaian. Korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan membuat orang itu selamat total dari dosanya. Sebab itu hanya bayang-bayang. Oleh karena itu akhirnya digenapi di dalam Kristus. Karena itu telah dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan ayat 21. Maka kalau itu hanya korban binatang, ya itu belum dapat menyelamatkan secara total. Harus digenapi oleh anak sang perempuan itu. Anak sang wanita itu, yaitu Kristus. Makanya Kristus mengatakan di dalam Markus 10 ayat 41. Markus 10 ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ayat 45 bukan 41. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya. Berarti apa? Mati. Untuk tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan itu mengingatkan pada korban-korban itu. Berarti Kristus memang mati, dikatakan di situ akan mati, memberikan nyawanya. Bagaimana kamu katakan Kristus tidak pernah disalibkan? Bagaimana kamu katakan itu karangan Paulus? Yang ngomong Kristus, bukan Paulus. Bahwa dia akan memberikan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Kok bukan bagi tebusan semua manusia? Karena ada orang-orang yang tidak mau percaya, seperti para pengkritik itu. Banyak, tapi tidak semua. Sebab ada orang-orang yang tidak mau percaya, diberitahu pun tidak percaya. Ya, jadi kalau begitu Kristus memang menggenapi korban-korban dari perjanjian lama itu, dan penggenapannya itu dengan jalan dia memberikan nyawanya, dan dia memberikan nyawanya itu dengan jalan disalibkan.